Halo Sobat One Pride MMA. Tentu kita tahu dengan nama Andika Mamesa, fighter asal Indonesia di kelas welterweight. Selain belum pernah terkalahkan dalam gelaran One Pride MMA, ada sejumlah fakta menarik untuk kita simak. Semua itu telah kami rangkum ke dalam 5 fun fact Andika Mamesa. Apa saja? Nah, fakta pertama, dia mengawali karirnya di dunia bela diri MMA sejak tahun 2009. Andika mengaku dirinya kesulitan untuk ikut pertandingan karena pada saat itu event mixed martial art jarang digelar. Saya mulai di tahun 2009, saat itu benar-benar untuk ikut pertandingan itu sangat-sangat sulit menurut saya. Dan kita nggak tahu arahnya mau kemana, apakah kita mau jadi juara ataukah kita mau sekedar jadi hobi, bagaimana itu masih sangat-sangat nggak jelas. Berapa tahun terakhir ini saya ikut One Pride itu sangat merubah saya dari segi motivasi ya. Jadi saya punya langkah apa yang mau saya lakuin selanjutnya. Atas dasar itu pula, orang tua tidak mendukung pilihannya menjadi seorang fighter MMA dan mengharapkan Andika meniti karir sebagai pekerja kantoran. Peran keluarga menurut saya yang paling besar ya buat saya. Apalagi sebelumnya keluarga tuh nggak pernah ngizinin saya buat bertanding karena keluarga saya nggak ada yang backgroundnya atlet dan keluarga saya semuanya ngarepin saya untuk lebih kerja ke kantoran atau ke korporat. Mereka nggak berharap saya untuk jadi atlet atau berkecimpung di industri olahraga. Seiring berjalannya waktu, keluarga saya mulai mengerti lah apa yang saya lakukan begitu, dimana kayak apa yang saya lakuin. Jadi sekarang justru keluarga lebih jauh mensupport dibanding sebelumnya. Tentu harapan orang tuanya itu sebagai wujud perhatian terhadap Andika Mamesa. Rasa perhatian itu pun Andika balas saat berhasil mengalahkan Natalek Munster pada Fight Night 28, di mana sang ayah meninggal dunia ketika dirinya persiapan laga dan persembahan untuk sang ayah yang sudah meninggal. Yang pertama untuk ayah saya yang meninggal saat persiapan saya fight kali ini, jadi saya persembahkan kemenangan ini untuk almarhum ayah saya. Fakta berikutnya, setiap fighter tentunya punya julukan masing-masing dong. Nah, sama halnya dengan Andika Mamesa. Dirinya memiliki julukan The Monster. Usut punya usut, julukan The Monster diperkenalkan oleh seorang host saat dirinya mengikuti pertandingan BJJ di daerah Bintaro pada tahun 2009 lalu. Dengan tubuh yang tinggi besar serta memiliki bobot yang fantastis, yaitu 120 kg, membuat kekuatan Andika disamakan dengan Monster. Nah, ini mungkin belum pernah gue ceritain di mana-mana nih ya. Benernya julukan Monster tuh bukan gue yang milih gitu. Nah, jadi julukan Monster tuh pertama kali gue ikut pertandingan BJJ waktu itu di Bintaro lah, daerah-daerah Bintaro gitu, tanding BJJ. Itu BJJ masih kecil banget, sekitar tahun 2009-2010, masih bentuknya komunitas-komunitas. Orang-orangnya tuh bisa itu lu lagi lah istilahnya gitu kan. Terus gue tanding kan. Waktu itu tuh cuman ada 2 kelas di BJJ. Kelas under 70, di bawah 70, sama di atas 70. Nah, kelas under 70 itu yang juara Stepher Rahardian. Mungkin kalau di industri MMA pada kenal lah Stepher Rahardian. Yeah. Nah, terus gua juara di kelas upper 70 waktu itu. Nah, terus tuh gue dulu gendut banget, parah. Gendutnya tuh 120-an lah. 120-an. Yoi, jadi kan 120-an terus nge-BJJ orang gitu. Rata-rata lawan gue tiban-tiban gitu, pada kesel gitu kayaknya, kayak gitu. Jadi kayak, padahal pakai kuncian-kuncian dasar dulu gitu kan, Kimura, Americana yang masih kayak gitu menang, itu pada kesel ditiban-tiban kayak keberatan gue 120 gitu kan. Terus habis itu kayak ada match terakhir karena udah selesai, dibuat kayak special match antara pemenangnya 70 sama upper 70 sama gue sama Stepher lah, intinya kayak gitu. Terus habis itu di-announce gitu. Oke, saat ini kita undang the big monster katanya gitu, Andika Mamesa gitu. Jadi sebenarnya kata monster terus jadi sebenarnya kata monster tuh lebih ke arah ejekan lah, lebih ke arah lelucon gitu. Jadi kayak si monster nih badannya gede banget kayak gitu. Terus gue bawa, jadi kayak gue nganggepnya itu lucu aja sih. Fakta ketiga, Andika Mamesa ternyata penggemar berat petinju Indonesia, yaitu Chris John. Bahkan dirinya melihat The Dragon, julukan Chris John, bukan lagi sebagai seorang atlet, melainkan sebagai artis. Gokilnya lagi,
Andika bela-belain datang sendiri ke Singapura hanya untuk melihat langsung pertandingan sang idola. Dirinya pun berhasil foto bersama saat bertemu Chris John di Balai Serbini yang ia unggah dalam akun Instagram pribadinya. Kalau di Indonesia gue paling suka Chris John. Sumpah itu kayak gue tuh kayak masih masih kayak kalau ngelihat artis baru gitu, kayak wah gitu kalau gue ngeliat Chris. Walaupun kayak udah saling kenal ya, cuman dulu gue sesuka itu sama Chris John. Gue pernah sampai pergi sendiri ke Singapura waktu itu, nabung ke Singapura nonton Chris John tanding di Mandala Bay itu. Gue dari Jakarta ke Singapura, terus nyari tiket di Mandala Bay, kayak nyari gitu ke orang-orang, mana nih tiketnya, terus dapet tiket, nonton, terus pulang lagi ke Jakarta naik pesawat gitu. Jadi kayak emang gue suka banget kalau orang Indonesia sih Chris John sih. Fakta keempat, selain mengidolakan Chris John, ternyata dirinya juga kagum dengan sosok Nate Diaz dan McGregor. Saya lebih suka McGregor. Menurut saya dia tuh sebagai seorang fighter tuh bukan sekedar hanya bisa hebat ya. Jadi Conor menurut saya punya nilai lebih sebagai seorang fighter. Bagaimana dia bisa membuat sebuah pertarungan itu menjadi punya hype lebih, jadi sebuah entertainment di mana seluruh dunia jadi nonton dia bertanding gitu. Jadi menurut saya itu yang penting sebagai seorang fighter. Dia punya sisi nilai lebih. Nick Diaz tuh dia gini ya, kadang fighter tuh selalu tuh relatif kalau buat gue ya. Ini adalah permainan, ada menang, ada kalah, itu tuh udah pasti. Gak ada selama perjalanan tuh kayak yang sepanjang hidupnya dia bakal menang terus atau kuat terus. Nah kalau Nick Diaz tuh kayak bisa banget kayak brand yang paling menarik menurut saya gitu loh. Tapi saat ditanya keinginan bertarung dengan salah satu di antaranya, Andika malah memilih melawan McGregor. Wow, ternyata dia kepingin banget melawan salah satu fighter yang paling ditakuti di atas oktagon. Jika ada kesempatan untuk pertarungan internasional, saya ingin melawan. Wah, kalau Conor McGregor lah. Conor McGregor. Iya. Oke. Fakta terakhir, meski belum pernah terkalahkan selama di gelaran One Pride MMA, dia mengaku lawan terberatnya adalah Ngabdi Mulyadi saat Fight Night 24 lalu. Cuman kalau di One Pride aja kali ya. Kalau di One Pride tuh Mas Ngabdi sih. Mas Ngabdi tuh asli. Gue nggak tahu kayak sama Mas Ngabdi gitu. Jadi kayak pas fight pun seru jadi rasanya kayak dulu buat ukuran gulatnya tuh kayak pressure-nya masih dapet di umur segitu. Kayaknya kalau dia umurnya kita seumuran kayak bakal seru banget deh. Kayak bakal susah banget lawan si Mas Ngabdi. Pengen sih. Oke Sobat One Pride MMA, itulah tadi fun fact Andika Mamesa. Jika kalian punya tanggapan yang berbeda, boleh juga dong tulis di kolom komentar.